atas agama, mungkin orang yang religius bisa bertahan di dalam hubungan yang membuat mereka menderita, dan beneran nih hubungannya langgeng, tapi mereka penderitaannya langgeng gitu. Nah, sedangkan cinta itu kan yang membuat kita punya kapasitas emosi yang lebih ya. Kita jadi punya kapasitas lebih untuk bersabar. Kita sabar sama orang itu ya karena kita cinta. Kita punya kapasitas untuk memahami, kita jadi mau dengerin dia. Kita rela menghabiskan hari-hari kita sama dia. Itu semua kan karena cinta, bukan karena agama. Tapi agama ini berguna buat dia bisa nerima penderitaan. Oke, aku pengen bicara tentang ini, Mbak Mila, pernikahan beda agama. Itu kan dilarang gitu ya. Padahal kita jatuh cinta itu ya muncul aja dari dalam, dan itu nggak peduli kamu anaknya siapa gitu ya. Sukumu apa gitu, agamamu gimana, harta kekayaan orang tuamu berapa gitu. Nah, gimana sih menurut pikiran kritis Kumailah Hakimah tentang nikah beda agama yang dilarang ini? Dalam Islam kan tadinya boleh nikah dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab wat Taurat ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena awalnya kan orang Islam adalah kelompok yang sangat kecil, mau cari jodoh di dalam Islam susah. Nah, larangan untuk menikah sama non-muslim itu kan baru setelah udah di Madinah, setelah udah besar, ketika udah butuh, Islam sudah butuh untuk punya identitasnya sendiri gitu. Dan pada prakteknya juga kan tidak se-strict itu gitu. Ada orang Kristen atau orang Yahudi, mereka kalau menerima Nabi, kalau tidak menolak Nabi, menerima Nabi itu Nabi, tapi tidak serta-merta masuk Islam, itu nggak apa-apa gitu kalau dulu. Cuman kalau ulama sekarang kan bilangnya orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi itu beda sama zaman sekarang, jadi udah nggak boleh, dan katanya sama aja kayak zina. Nah, ini ketika kita menghukuminya pakai hukum agama ya. Dan benar kata Mas Hendra, kita kan jatuh cinta aja, karena kan jatuh cinta tuh instingtif ya. Dan kalau sama-sama manusia ya ya jatuh cinta aja, itu kan biologis gitu. Kalau agama membatasi ini, semua dasar alasannya kan dasarnya doktrinal gitu. Nggak ada misalnya kalau kamu menikah sama non Kristen nanti keturunannya cacat gitu. Maksudnya sebenarnya tidak membawa risiko yang konkret, tapi itunya ya dosa. Lagi-lagi penalti abstrak kayak dosa atau masuk neraka atau hal yang kayak gitu. Itu kalau aku ngelihatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara masif dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak gitu, yang tidak bisa kita timbang gitu. Karena Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Betul. Dan menurut aku nikah beda agama tuh membuat orang Islam secara umum merasa terancam gitu. Kayak aku nikah sama yang non muslim, karena dilihatnya orang yang non muslim adalah orang yang tidak selamat gitu, calon penghuni neraka gitu. Jadi mungkin itu juga bisa dilihat sebagai pengkhianatan gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita kesampingkan faktor agama, sebenarnya kan nggak begitu. Itu kan sesederhana, misalnya dia jatuh cinta atau merasa cocok, ingin hidup bersama, dan ya udah gitu. Tuhan
nah di sini juga kita kan jadi bingung gitu. Tuhan menciptakan kita manusia dengan hasrat-hasrat manusiawi, tapi kemudian hasrat-hasrat itu diminta untuk direstriksi. Yang mana itu hasrat yang bukan destruktif ya. Kalau misalnya hasrat ingin membunuh orang atau melanggar hak orang lain gitu, oke. Tapi kalau yang bentuknya sebenarnya tidak ada kerusakan apa-apa, itu kan sebenarnya menjadi sasaran kritis kita juga gitu. Oke. Kalau kita ngomong soal larangan gitu ya Mbak Mila ya, tentang nikah beda agama, bahkan kemudian tidak sedikit loh mereka yang sangat bahagia menjalani kehidupan itu gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cinta lebih tinggi daripada agama gitu kan ya. Nah, larangan-larangan yang kemudian digembar-gemborkan oleh sales-sales agama tertentu lah, kita tidak spesifik ke salah satu agama. Bisa jadi di situ ada muatan-muatan kepentingan yang diakomodir lewat agama-agama itu gitu. Dan ini mungkin kalau bisa digeneralisir, jangan-jangan maju tidaknya sebuah negara itu juga ada kaitannya dengan agama gitu. Menurut Mbak Mila gimana? Bisa jadi ada ya. Cuman aku belum punya datanya secara utuh, jadi itu cuma dugaan doang. Terus apakah pernikahan tadi menarik Mas Hendra bilang cinta itu lebih tinggi di atas agama. Nah, pernikahan dalam Islam, nasihat-nasihat pernikahan gitu ya, dikasih ustadz-ustadz tuh kayak seolah kalau misalnya suami kamu galak ya sabar, kalau suami kamu minta apa nurut. Jadi kayak seolah nih kalau perempuan di dalam pernikahan yang membuat dia menderita, itu ibadah, itu memang kamu harus menderita gitu. Dan ini pernah ada penelitiannya, perempuan-perempuan yang rela berlama-lama dalam hubungan yang tidak membahagiakan, mereka semua religius. Mereka merasa itu perjuangan. Nah, ketika Mas Hendra bilang cinta di atas agama, mungkin orang yang religius bisa bertahan di dalam hubungan yang membuat mereka menderita, dan beneran nih hubungannya langgeng, tapi mereka penderitaannya langgeng gitu. Nah, sedangkan cinta itu kan yang membuat kita punya kapasitas emosi yang lebih ya. Kita jadi punya kapasitas lebih untuk bersabar. Kita sabar sama orang itu ya karena kita cinta. Kita punya kapasitas untuk memahami, kita jadi mau dengerin dia. Kita rela menghabiskan hari-hari kita sama dia. Itu semua kan karena cinta, bukan karena agama. Tapi agama ini berguna buat dia bisa nerima penderitaan. Soalnya kalau misalnya anggaplah aku mencintai seorang laki-laki karena dia baik, terus dia jadi orang jahat nih, cintaku luntur. Ya aku nggak cinta lagi sama dia, aku tinggalin dia. Tapi kalau misalnya aku punya agama, aku religius, aku melihat dia adalah imamku, ini adalah cobaanku, ya aku akan melihat itu jalan yang harus aku tempuh gitu. Aku akan melihat pernikahan itu suci melebihi dari apa yang sebenarnya segala hal, segala konsep yang kita sakralkan itu kan sebenarnya tidak sakral, tapi manusia ini yang menyakralkannya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, seolah-olah kita ini kalau yang di negara kita loh ya, di Indonesia gitu ya, kita itu seolah-olah ingin mempertahankan cinta, tapi minta bantuan negara gitu. Ya nggak sih? Ini ada yang komen menarik gini. Aku dulu gitu Mbak Mila, terlalu religius sampai bodoh terima aja diselingkuhin gitu katanya. Ini menarik ya.
Dan biasanya kalau di Islam yang kanan banget, itu malah mereka mendemonize cinta. Dianggapnya cinta tuh dari iblis, dari setan, godaan gitu. Jadi cinta yang baik adalah cinta setelah menikah. Nah, ada nih pasangan-pasangan yang menikah jalur ta'aruf kan, jalur CV, mereka nggak pernah ketemu, tahu-tahu nikah. Aku pernah ada di komunitas seperti itu dulu. Terus pada samawa nggak? Ya tergantung sih. Ya, Tapi aku kan? sempet. Tapi untung-untungan kan sebenarnya. Nah, tidak menjamin juga apakah yang jatuh cinta duluan itu akan bahagia dan langgeng, itu juga nggak jamin. Cuman kalau misalnya perjodohan, Aku jadi ketawa 2 kali aku lari dari ta'aruf. Jadi inget masa lalu. Aduh, gila. kalau perjodohan random itu kan lebih ini lagi, lebih tinggi risikonya. Kita nggak kenal orang itu, kita bahkan nggak tahu apakah bisa jatuh cinta gitu. Karena lagi-lagi tadi jatuh cinta itu kan biologis, itu bukan hal yang bisa kita sengajakan gitu. Kita berusaha untuk bisa jatuh cinta sama orang ini, itu kan nggak bisa, itu sesuatu yang sifatnya instingtif gitu. Kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita nggak bisa merencanakan jatuh cinta dengan siapa. Iya, dan bahkan kita juga kita tidak bisa merencanakan orang lain supaya jatuh cinta sama kita. Kalau misalnya orang lain, kita udah baik banget sama orang ini, terus kalau dia cintanya luntur, ya luntur aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, mesti akan gesernya ke perselingkuhan gitu. Bisa nggak sih sebenarnya orang itu setia gitu secara fitrah, itu tuh bisa apa enggak menurut Mbak Mela? Secara fitrah, kalau misalnya fitrah di sini ngomonginnya adalah kecenderungan asli manusia, sebenarnya kecenderungan untuk selingkuh itu ada di manusia. Tapi apakah manusia tuh bisa yang setia solid? Ya tentu bisa. Ya, aku biasanya ngelihatnya dari cara dia mengendalikan diri. Dia punya pengendalian diri yang bagus enggak gitu. Dan biasanya orang yang peselingkuh itu mereka orang-orang yang bertindak dulu sebelum berpikir. Iya. Jadi ada keinginan diikutin, terus baru nanti akhirnya misalnya nyesel atau nutupin jejak atau gimana. Tapi orang yang terbiasa untuk berpikir dulu sebelum bertindak, nah itu adalah orang yang biasanya punya pengendalian diri yang lebih baik. Orang seperti Mbak Mela ini harus lebih banyak lagi di negara kita gitu. Setuju. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal perselingkuhan gitu ya Mbak Mela ya. Berarti secara prinsip sebenarnya yang membuat orang kemudian melakukan perselingkuhan itu menurut Mbak Mela apa? Kesempatan kah? Atau jangan-jangan sebenarnya juga pengen melakukan hal yang sama, hanya saja kesempatannya nggak ada gitu. Iya, atau ada sebenarnya orang yang kesempatannya sulit tapi dibikin-bikin ada kesempatan. Karena saking niat banget. Sebenarnya kita kan ketika kita berkomitmen pada seseorang, ketika kita jatuh cinta ke seseorang, itu kan tidak menghentikan kita dari bisa merasa tertarik ke orang lain. Nah, bedanya actionnya, apakah misalnya aku punya pasangan yang aku komit, kemudian aku tertarik nih sama laki-laki lain, apakah aku akan ngikutin ketertarikan aku ke orang lain, atau ya aku abaikan aja gitu, aku abaikan perasaan aku, nggak aku follow up gitu, nggak diikutin perasaannya, atau aku ceritain aja ke pasanganku, ada orang yang menarik yang bikin aku penasaran gitu. Maksudnya anggaplah pasanganku adalah orang yang aku bisa dengan aman dan nyaman cerita apa aja ke dia gitu. Aku sih akan seneng ya kalau misalnya punya pasangan, terus pasangan aku cerita ke aku, terbuka gitu. Betul, cerita ke aku ketika dia merasa tertarik sama perempuan lain. Cemburu ada, cuman aku akan lebih senang, lebih menghargai lah ya, bangga. Iya, aku akan senang, oh ternyata dia tuh senyaman itu loh sama aku sampai bisa ceritain ketertarikannya ke orang lain, tapi ceritanya ke aku gitu. Jarang-jarang tapi kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau di Arab orang selingkuh tuh diapakan sih Kak? Dirajam atau diapakan sih? Kalau di Arab tuh tradisi Arab nih ya, budaya Arab ya, ada rajam, ada kisos. Itu apa sih bedanya?
Kisos itu kan hukuman. Dibunuh? Enggak juga, kisos tuh hukuman. Nah, salah satu kisos itu adalah rajam, cambuk. Oke. Aku nggak tahu Arab yang sekarang ya, tapi kalau dulu kan ada public beatings, ada pertunjukannya. Nah, cuman kan masalahnya untuk menerapkan rajam itu susah, Mas Hendra, karena kita harus menghadirkan Fatu biar bangati syuhada, 4 saksi. Harus mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu benar-benar menyaksikan, kalau kata Nabi, menyaksikan bahwa benar-benar terjadi penetrasi gitu, bagaikan ember sumur tuh masuk ke dalam sumur gitu. Jadi mereka berempat nih memastikan perzinahan terjadi. Itu kan susah. Orang kan kalau berzina di tempat privat. Berarti CCTV nggak berlaku gitu ya? Nah, mungkin CCTV bisa berlaku. Kalau di ini modern ya. Cuman kalau di zaman Nabi itu juga susah dieksekusinya. Makanya rajam itu cuma terjadi 2 kali, dan dua-duanya dasarnya adalah pengakuan. Mereka minta dirajam, mereka merasa menyesal dan minta dirajam. Tapi kenapa ada kisos yang hanya kisos tidak berlaku untuk ayah yang ngebunuh anaknya? Itu nggak tahu. Tapi memang begitu. Aturannya memang begitu. Kenapa ya kira-kira ya? Selain ayah terhadap anak, aku agak lupa suami terhadap istri ya, apakah ada kisosnya juga. Tapi budak juga tidak ada kisos. Kalau misalnya aku punya budak, terus aku membunuh budak aku tidak kena hukum kisos, tidak kena hukum. Kan kisosnya itu adalah ini, hukum mati. Kalau nyawa dibayar nyawa. Atau kalau aku nyelakain orang, kisosnya itu misalnya aku, itulah yang wasin nabi sini, kalau gigi balas gigi, itu lex talionis itu. Kan tradisinya begitu. Jadi kalau aku bunuh orang, berarti aku harus dibunuh juga. Cuman ada pengecualian kayak gitu. Ada kok di kitab-kitab fikih, dan memang disadurnya dari sabda Nabi. Entah apa alasannya. Nggak pernah ada penjelasan. Dan memang kan sebenarnya di masyarakat Arab saat itu sangat hierarkal banget ya. Kayak perempuan tuh ya memang masyarakat kelas kedua gitu, dan anak-anak itu adalah milik orang tuanya. Konsep anak-anak ini adalah individu sendiri dan bukan perpanjangan orang tua, kan ini kan konsep parenting modern. Kalau parenting dulu kan orang tua anak ngikutin apa kata orang tua gitu. Tapi ada kan banyak subscriber Ngaji Roso itu yang ceritakan ketika dia ditugaskan jadi bidan di sana gitu ya, bagaimana orang-orang Arab itu melihat wanita, caranya menatap dan lain sebagainya itu banyak yang negatif dari cerita-cerita itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang beribadah haji, wanita dari Indonesia, terus kemudian dia sendirian tanpa suaminya, dapat pelecehan seksual ketika lagi bareng-bareng lempar jumroh yang apa gitu prosesinya gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang bahwa benar seperti yang disampaikan Kumaila kapan hari, bahwa istri 4 poligami itu sebenarnya untuk membatasi gitu, iya nggak? Karena apa yang membedakan orang Arab sama misalnya sebut aja misalnya kayak orang Jawa gitu, orang Indonesia gitu, apa yang membedakan hasratnya lebih tinggi mereka untuk melakukan hubungan seksual? Menurutmu apa? Karena faktor apa? Aku tidak bisa menjawab secara definitif, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin 2 tempat yang berbeda ya, Indonesia abad ke-7 dan Hijaz abad ke-7 gitu. Pas lagi zaman Nabi masih pada hidup bersuku-suku, kita kan di sini udah ada kerajaan-kerajaan, udah ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya. Udah ada kerajaan-kerajaan lah, secara politik kita udah lebih solid kayaknya dibanding di sana yang dikit-dikit perang suku gitu. Dan aku nggak tahu apakah ini klaim yang benar atau tidak, tapi aku rasa sebenarnya di Indonesia tuh peradaban
moral dan sosialnya tuh kayaknya sudah lebih maju daripada di Arab sana. Dan kita kan udah punya agama sendiri sebenarnya. Kita kan punya agama-agama leluhur gitu. Lokal ya. Agama-agama lokal. Gitu. Malah agama-agama resmi sekarang tuh agama impor semua jadinya. Iya. Agama bumi. Gitu iya ya. benar. Biasanya memang manusia-manusia masyarakat tropis tuh Tuhannya itu alam gitu kayak. Ya makanya kan apa mbah-mbah kita yang masih hidup sekarang gitu kan sering kan mengatakan bahwa sebelum adanya agama-agama impor itu masuk, orang Jawa tuh udah menemukan Tuhan, udah menemukan gustinya sendiri, udah ketemu ini itu dan lain sebagainya gitu. Justru sekarang yang jadi masalah adalah karena kemudian kita terpesona dengan ajaran-ajaran impor, kita menjelek-jelekkan kepunyaan kita sendiri. Nah, hadirnya Ngaji Roso itu salah satunya untuk itu sih ya, untuk mengembalikan. Oke lah kamu pakai apa tuh namanya miliknya orang lain, tapi jangan melupakan punyamu sendiri, apalagi menjelek-jelekan. Nanti kamu kualat gitu ya orang Jawa gitu kan gitu. Tapi sekarang teman-teman udah mulai banyak yang paham lah ya tentang tentang mana yang berbobot ya, mana yang batu, mana yang kapas gitu, kira-kira teman-teman udah mulai aware ke situ. Mbak Mila, dalam konteks agama gitu, Rasulullah katanya kan melakukan sebuah perjalanan Mi'raj. Nah, Mi'raj dalam perspektifnya seorang Kumaila itu apa sebenarnya yang terjadi dengan Rasulullah, dengan Nabi? Yang perlu kita tahu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi itu sedang berduka ya. Nabi itu lagi tahun duka, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ditinggal anaknya juga. Dan Nabi saat itu tidur di masjid, bermalam di masjid, balik-balik. Nabi bilang Nabi habis melakukan Isra Mi'raj gitu, habis ke surga via Yerusalem. Nah, ini apa namanya? Itu kan cerita yang sangat luar biasa ya. Saat itu juga masyarakat sana banyak yang nggak percaya dan banyak yang menyangka Nabi nih entah kena sihir atau entah gila. Itu tuduhan yang banyak gitu, dan tuduhan itu baru surut setelah Abu Bakar bersaksi bahwa apa yang Nabi Isra Mi'raj itu nyata gitu. Makanya disebutnya kan as-siddiq gitu, yang membenarkan gitu. Bukan bersaksi sih, yang membenarkan aja. Jadi sebenarnya saat itu nggak ada saksi. Nah, cuman yang jadi masalah itu kan, jadi ada dua kubu nih di dalam Islam. Ada yang percaya bahwa perjalanan itu benar terjadi secara fisik gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mempercayai itu, berarti kan iman kita kurang dong. Berarti kita nggak percaya kesaksian Nabi. Nah, ada kelompok orang yang merasa, oh ini kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dalam semalaman bisa ke, Nabi kan berarti dari Madinah ke, dari Mekah atau dari Madinah ya? Masjidil Haram. Dari Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Yerusalem, habis itu ke surga. Terus pulang lagi. Nah, itu kan dari Mekah ke Yerusalem itu tuh jauh banget, 1.500 kilo ada deh kayaknya. Itu kan perjalanan hijrah itu adalah hijrah itu mahal, berhari-hari dan bisa memakan korban nyawa. Nah, Nabi sebenarnya nggak pernah kemana-mana selain ke Madinah. Nabi belum pernah ke Yerusalem. Maksudnya kalau misalnya selain Isra Mi'raj itu, Nabi itu belum pernah ke Yerusalem atau ke Persia atau ke Romawi gitu. Karena memang perjalanan dari Mekah ke Madinah aja itu udah berat gitu. Apalagi ke Yerusalem, terus ke surga itu kan ceritanya panjang banget ya, ketemu nabi-nabi. Itu riwayatnya ada banyak banget. Dan itu sangat ajaib.
tentu kalau misalnya pakai pendekatan skeptis akan sulit sekali menerima cerita itu. Cuman ada sebagian ulama kita yang merasa Isra Mi'raj itu bisa kok diimani sebagai perjalanan ruh gitu. Jadi Nabi itu kesana tuh ya ruhnya yang berjalan gitu. Nah itu juga tapi dibantah kalau misalnya kita tidak percaya Nabi secara fisik memang mengendarai buruk gitu ke surga, itu berarti kan kita nggak percaya sama apa yang diceritakan Nabi, karena Nabi menceritakannya sangat deskriptif kan, di langit keberapa ketemu siapa, langit keberapa ketemu siapa, terus ada ketok pintu segala, ternyata ada Nabi Isa gitu, terus habis itu ada transaksi ritual sholat di situ berapa kali sehari, itu kan ceritanya sangat ekstensif dan panjang. Iya, lobby perintah sholat. Udah gitu juga konsultasi sama Nabi Musa, nih gimana nih diwajibin sholat berapa gitu. Terus abis itu ada cerita Nabi juga pas lagi mau ke surga diikutin sama jin, ada yang gangguin perjalanannya. Pokoknya ceritanya itu kan sangat panjang dan sangat luar biasa. Menurut aku sangat wajar jika ada yang ragu. Bukan bukan serta-merta dia menjadi tercela atau menjadi murtad atau hal kayak gitu. Karena itu hal yang terlalu luar biasa aja. Aku tidak mau memperpanjang soal ini gitu ya. Tapi besok Isra Mi'raj ya? Iya, nanti dihujat. Mbak Kumaila tidak mau terbuka, bener-bener terbuka, takut dihujat gitu kan. Tapi seorang nabi itu menurut Kumaila bisa salah nggak sih? Bisa. Kan Nabi sendiri mengakui pernah salah. Dalam konteks apa? Dalam konteks ngasih saran untuk bercocok tanam. Waktu itu Nabi ngasih saran apa, ternyata malah panennya jelek. Terus Nabi juga pernah salah memberi strategi perang. Dan ya udah, dan terbukti salah, dan sahabat nanya gitu, ini pendapatmu atau wahyu Allah gitu. Nah itu tuh yang jadi masalah kan gitu ya, yang jadi persoalan itu kan bagaimana kemudian kita itu membedakan, si umat ini membedakan ini omongannya Nabi ini yang terbimbing atau kemudian yang dari egonya, dari nafsunya dia. Dan itu tidak hanya soal Nabi aja sih, sekarang guru spiritual kan banyak yang kayak gitu ya kan. Yang kemudian dia mendeklar omongannya itu adalah kehendaknya Tuhan. Tapi kan oke lah ya, aku tidak memungkiri gitu, ada aliran-aliran tertentu gitu kemudian yang kita itu menjadi kayak terbimbing gitu sama Tuhan, sama semesta atau apalah gitu. Mungkin hasil dari pikiran yang jernih atau apa, aku nggak tahu gitu. Tapi kan kadang dimanfaatkan juga sama orang gitu, sama orangnya gitu. Oh ini aku dapat petunjuknya begini gitu. Nah Nabi itu bisa jadi seperti itu apa enggak menurut Kumaila? Aku nggak tahu. Tentu saja aku nggak tahu dan nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa konfirmasi. Tapi aku rasa juga sangat bisa dipahami kalau ada yang punya kecurigaan kayak gitu, karena kan kita tahu ada misalnya ketika Nabi menikahi Zainab gitu, menantunya itu kan wahyu Tuhan ikut campur, perang-perang itu kan juga wahyu Tuhan, pernikahan itu kan petunjuk Tuhan gitu, buat Nabi gitu. Jadi kan tuduhannya tentu aku nggak bisa tahu sih. Tapi wajar jika ada kecurigaan kayak gitu. Oke. Nah, tapi meninggalnya Nabi itu katanya diracun. Bener apa enggak, Mbak? Itu ada hadisnya kok. Oke. Nanti kita bahas detail di segmen terakhir.